santri Nahdlatul Ulama itu ada dua hal penting ya. Pertama adalah etos kesantrian itu sendiri. Kesantrian itu etosnya kayak apa? Santri itu etosnya etos apa? Pertama jelas etos intelektual. Tetapi etos intelektual ini tidak terpisah dari etos spiritual. Jadi santri itu adalah orang-orang yang menjalankan pergulatan ilmu secara intelektual, tapi pada saat yang sama juga melakukan pergulatan spiritual untuk mengembangkan kapasitas ruhaniah. Ini tidak boleh terpisah. Kalau tidak sudah nggak patio santri. Karena dari dulu namanya santri itu tidak terpisah. Santri itu dari dulu tuh ya alim, ya sekti. Nggak ada yang nggak sekti. Sekarang caranya sekti. Nggak boleh. Kalau santri orang sekti nggak patio santri. Mana ada santri nggak sekti dari dulu? Sekti semua. Saktinya itu bukan karena dukun atau karena mistik begitu, tapi ya karena kapasitas ruhaniah. Ulama-ulama kita dari dulu, makanya tidak boleh dilupakan ini. Tidak boleh hanya balapan ngapalkan Quran, ngapalkan hadis, ngapalkan ini itu, tapi kapasitas ruhaniahnya tidak dikembangkan. Ini tidak akan cukup. Nah, yang ketiga etos yang tadi etos intelektual, etos spiritual. Yang ketiga adalah etos pengabdian. Santri itu pasti harus punya cita-cita untuk berkhidmah kepada masyarakat. Tidak ada santri kok belajar supaya gampang cari duit, itu kan nggak ada gitu. Santri itu belajar itu sebenarnya kalau dapat ilmu mudah-mudahan manfaat barokah untuk orang banyak, karena nas anfa'ul linnas. Itu yang pertama ya, soal etos. Nah yang kedua ini soal proses belajar itu sendiri, bahwa di dalam proses belajarnya santri itu harus mampu mendialogkan asupan-asupan kognitif dari khazanah keilmuan yang dia pelajari dengan realitas kehidupan yang nyata. Jadi jangan hanya tinggal di antara halaman-halaman kitab dan buku-buku, tapi harus tahu bagaimana kitab ini bisa dioperasionalisasikan dalam kehidupan nyata, baik untuk dirinya sendiri maupun di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana bahwa ilmu yang pengertian yang diterima secara kognitif yang mengisi otak ini sungguh-sungguh bisa membumi sebagai modal untuk mengikhtiarkan maslahat. Nah, itulah kesantrian yang selama ini ditradisikan oleh para pendahulu kita. Itu sebabnya kiai-kiai kita dulu itu, Kiai Hasyim Asy'ari itu tinggal di tengah-tengah Cukir, Tebuireng yang adalah kampung pusat bajingan dan maksiat, dan Kiai Hasyim nggak pernah kepengen ngebom pabrik gula atau ngebom tempat pelacuran di Tebuireng itu, enggak, karena etosnya adalah transformasi.
Kenapa? Karena tidak melepaskan diri dari realitas, tidak hidup di dunia angan-angan mimpi yang ketika realitas ini tidak cocok dengan mimpinya, terus maunya meruntuhkan realitas ini supaya yang tinggal mimpinya saja gitu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang mabuk agama, tapi tidak memasuki pergulakan yang diperlukan untuk beragama itu. Yaitu bersatunya pergulatan intelektual, pergulatan rohani, dan pergulatan sosial.